Halo Pak Kataita, selamat datang di Makataita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami selalu mendoakan untuk yang terbaik buat kalian semua. Film-film Korea kembali menggelora di tanah air dari awal hingga pertengahan tahun 2025 ini. Dengan jaminan kisah yang ciamik, ditambah aksi dan efek yang mumpuni, film-film Korea tidak pernah gagal dalam menyuguhkan tontonan yang segar buat para pecintanya. Di video kali ini, Makataita Channel akan merangkum 7 film Korea yang baru dirilis di sepanjang tahun hingga bulan Juni ini. Mulai dari kisah drama yang unik karena dibumbui misteri yang apik, aksi brutal seorang kakak yang mencari keadilan buat adiknya, hingga kisah heroik sebuah tim pemburu iblis. Film-film berikut ini kami yakin akan sangat sayang untuk Pak Kataita lewatkan. Namun sebelum kita lanjutkan, Makataita Channel ingin mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat Pak Kataita yang sudah subscribe dan mengikuti kami hingga saat ini. Nah Pak Kataita, inilah 7 film baru yang dirilis tahun 2025 terbaik menurut Makataita Channel. Check it out. Holy Night: Demon Hunters. Film ini berlatar di kota Seoul yang sedang dilanda kekacauan. Di sini, kekerasan bahkan pembunuhan merajalela, di mana chaos ini disebabkan oleh sebuah sekte pemuja iblis yang selalu menebar teror dan menculik gadis muda untuk dijadikan tumbal pemujaan. Adalah sebuah tim pemburu iblis bernama Holy Night yang berusaha keras membersihkan kota Seoul dari semua pengaruh jahat, termasuk yang disebabkan oleh sekte sesat tersebut. Holy Night ini beranggotakan 3 orang, di mana Kang Bao-woo sebagai pimpinannya. Dia adalah sosok lelaki perkasa yang selalu mengandalkan tinjunya sebagai senjata pamungkasnya. Selain Bao, ada Sharon. Di balik cantik parasnya, dia adalah seorang dukun sakti pengusir iblis yang memiliki kekuatan mistik yang luar biasa. Dia bahkan bisa mengetahui identitas iblis yang merasuki tubuh manusia hanya dengan satu sentuhan. Selain Sharon, ada juga Kim Gun yang juga selalu dibutuhkan tim walau tidak punya kekuatan supernatural. Dengan kepintarannya, dia mampu menganalisa, mengumpulkan informasi, mengurus keperluan logistik, dan juga merekam semua aktivitas Holy Night. Inti dari film ini adalah aksi tim Holy Night yang harus berjibaku dengan iblis yang merasuki tubuh seorang gadis bernama Unso, yang mana iblis inilah yang menjadi kiblat dari sekte terlarang yang merajalela, dan juga adalah penyebab dari hancurnya kehidupan Bao di masa lalu. Perjuangan mereka yang tak kenal lelah dan rasa takut akan membawa Pak Kataita larut ke dalam kisah mistik dengan sentuhan aksi brutal yang sangat luar biasa. Hitman 2. Film aksi dengan bumbu komedi ini berkisah tentang seorang pria bernama Kim Bon Jun. Kisahnya pun adalah lanjutan dari film pertamanya yang berjudul Hitman, Agent Jun, yang dirilis tahun 2020. Kala itu, dikisahkan bahwa Jun yang meninggalkan dunia gelap sebagai pembunuh bayaran
memulai hidup barunya sebagai penulis webtoon. Berlanjut dari kisah tersebut, dalam film kedua ini hidupnya menjadi kacau karena webtoon terbarunya menuai kecaman dan membuatnya mendapat julukan penulis tak berotak. Ditambah lagi, saat sebuah serangan teroris yang nyata terjadi dengan pola yang sangat mirip dengan alur cerita dalam webtoon karyanya. Dari situ, Badan Intelijen Nasional menuduhnya sebagai otak di balik serangan tersebut. Dalam upayanya membersihkan namanya, Jun terpaksa kembali ke dunia penuh aksi dan intrik yang sudah dia tinggalkan. Selain harus menghadapi musuh-musuh lamanya dari dunia kriminal, Jun juga terpaksa harus menghadapi konspirasi misterius yang menyelimuti serangan teroris tersebut. Revelation. Film yang mengusung genre thriller horor ini berpusat pada kisah dua karakter yang terjebak dalam pencarian kebenaran terkait sebuah kasus penculikan seorang remaja. Adalah Sung Min Chan, seorang pendeta yang percaya telah menerima wahyu ilahi bahwa seorang mantan narapidana yang baru dia temui adalah seorang pelaku penculikan. Dia mulai bertindak secara ekstrim atas keyakinannya telah diutus oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan atas namanya sendiri. Sementara itu, seorang detektif bernama Lee Yun Hui adalah seorang detektif wanita yang sedang berjuang dari trauma masa lalunya, yaitu kematian adiknya. Di samping itu, Yun Hui juga bertanggung jawab sebagai seorang detektif karena harus menjalankan tugasnya manakala kasus penculikan mulai merebak. Dia juga tidak percaya dan mempertanyakan validasi wahyu yang diterima Pendeta Chan dan berjuang untuk menemukan kebenaran melalui bukti dan logika. Film Revelation ini menyajikan konflik iman dan fanatisme di mana terbenturnya antara keyakinan pribadi dan keadilan hukum, dan juga diselimuti sangat kental dengan tema trauma, keputusasaan, dan pencarian makna kepercayaan sejati. 하지만 그 문 열고 들어오는 건 항상 그놈이었어. The Nocturnal. Film ini berkisah tentang seorang lelaki bernama Bai Min Tai. Dia adalah seorang mantan gangster yang kini menjalani hidup barunya sebagai seorang pekerja konstruksi. Kehidupannya mendadak terguncang manakala menerima kabar kalau satu-satunya saudara laki-lakinya ditemukan tewas secara misterius. Tidak hanya sampai di situ, kekasih sang adik Moon Young juga hilang tanpa jejak. Kejadian ini tentu saja membangkitkan amarah sang mantan gangster dan memulai pencariannya dalam mengungkap kematian saudaranya yang terkesan ditutup-tutupi. Pencariannya ini kemudian membawa dia bertemu dengan seorang lelaki novelis bernama Kang Hyo Ryung, di mana secara kebetulan kisah kematian adik Min Tai ini secara detail sangat mirip dengan novel karya Hyo Ryung. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, Min Tai terus memburu kebenaran meski nyawanya menjadi terancam. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa orang-orang terdekatnya mungkin tidak seperti yang selama ini dia pikirkan.
Sementara itu, sang novelis yang misterius juga makin menunjukkan sisi gelapnya. Film ini dijamin akan menyajikan pertarungan antara emosi, logika, dan ketidakadilan, dan akan membuat Pak Kateta terus bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya sosok Kang Hyo-ryung. The Secret: Untold Melody. Film yang dirilis tahun 2024 ini adalah film fantasi drama yang sangat menyentuh. Berkisah tentang seorang pianis berbakat, Yoo Jun, yang harus menghadapi keadaan pahit ketika karirnya terhenti akibat cedera pergelangan tangan. 뭐 하세요? Namun hidupnya berubah setelah dia bertemu dengan Jung Ah, seorang wanita misterius yang menginspirasi dan membantunya kembali ke dunia musik. 혹시 나 찾는 거야? Di ruang latihan, mereka mulai menghabiskan waktu bersama, menciptakan melodi indah yang tentu saja membangkitkan kembali gairah musik Yoo Jun. Suatu hari, Jung Ah menghilang. Yoo Jun berusaha mencari keberadaannya. Dia pun semakin bingung ketika tidak satu pun yang kenal dan mengetahui keberadaan Jung Ah. Hingga pada akhirnya, pencariannya ini membawanya mengungkap sebuah rahasia besar tentang siapa dan dari mana Jung Ah sebenarnya. Sekaligus mengubah seluruh pandangannya tentang musik, cinta, dan kehidupan. Dark Nuns. Film horor yang dirilis tahun 2025 ini berkisah tentang seorang biarawati bernama Suster Junia yang kerap melakukan ritual pengusiran roh jahat. Dia bersama seorang suster lain bernama Suster Michela bekerja sama untuk berusaha mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak laki-laki bernama Hee-jun. 전능하신 우리 하느님만들께 고작 너희라고 보잘것없는 명예와 권력에 취해 서로 사륙하기 바쁜 너희를. Suster Junia yang dikenal dengan keimanannya yang kuat memimpin misi penyelamatan Hee-jun dari roh jahat meskipun menghadapi berbagai rintangan. 말했잖아. 너희들이 미웠다고. Sementara itu Pak Kateta, Suster Michelle sendiri yang awalnya ragu dan tidak terlalu mau percaya dengan hal mistis, akhirnya ikut terlibat lebih dalam saat menyaksikan sendiri kejadian-kejadian di luar nalar. Alur cerita film ini akan membawa Pak Kateta untuk merasakan pengalaman horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga menggugah emosi di akhir cerita. 아니, 다른 방법 찾아봐요. 다른 방법이 미친년이. 아멘.
The Match. Film ini mengangkat kisah nyata tentang persaingan seorang guru permainan Go yang sangat legendaris. Cho Hun-hyu adalah seorang atlet Go Korea Selatan yang sudah menjadi legenda karena menjadi juara dunia. Di masa keemasannya ini, dia bertemu dengan seorang anak yang juga sangat mahir bermain Go. Anak ini bernama Lee Chang-ho. Kekaguman Hun-hyu atas kepintaran Chang-ho membuat dia mengajak anak kecil tersebut untuk hidup di rumahnya dan menjadi muridnya. Kemahiran Chang-ho pun makin terasa saat dia menginjak remaja. Hubungan antara guru dan murid pun mulai mendapat ujian saat mereka harus bertemu dalam final sebuah turnamen Go. Dengan bakatnya yang luar biasa, Chang-ho mulai menentang dominasi gurunya di dunia Go profesional. Keterpurukan pun dialami oleh Hun-hyun saat merasakan kekalahan pertamanya yang justru dia dapat dari muridnya. Film The Match ini mengeksplorasi dinamika kompleks antara mentor dan muridnya, juga ambisi, loyalitas, dan harga sebuah kemenangan dalam dunia olahraga. Nah, Pak Kateta, itulah tadi 7 film terbaru yang rilis tahun ini terbaik menurut Makateta Channel. Semoga bisa menghibur dan menemani istirahat Pak Kateta sekalian. Silahkan sampaikan komentar Anda jika ada masukan untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih sudah bersama kami sejauh ini. Salam sehat selalu dari kami, dan mari Kidi!